Bismillahirrahmanirrahim. Negara Indonesia ini seharusnya sudah sejak lama menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang aman, damai, sejahtera, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Indonesia ini, negara kita ini menjadi negara penyumbang terbesar jamaah haji dan jamaah umroh setiap tahunnya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa hubungannya haji dan umroh ini terhadap negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur? Ini ada hubungannya, karena salah satu tujuan daripada orang berangkat haji, salah satu tujuan daripada orang berangkat umroh itu adalah ingin mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Maka kalau ada orang yang mendoakan seseorang yang berangkat haji dan berangkat umroh, mesti yang didoakannya apa? Pertama, doa mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai nanti kembali ke tanah air, dan terakhir ini doa yang utama, doa daripada tujuan utama daripada orang yang berangkat haji dan umroh itu adalah mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur, mudah-mudahan mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Begitu juga dengan orang yang berangkat haji dan umroh itu sendiri, mesti ketika dia berdoa, minta kepada Allah ketika mau berangkat haji dan umroh itu adalah yang diminta apa? Allahumma ja'al hajjatana hajjam mabrura. Ya Allah, jadikan haji kami ini haji yang mabrur. Allahumma ja'al umratana umratan mabrura. Ya Allah, jadikan umroh kami ini umroh yang mabrur. Jadi mabrur itu adalah salah satu tujuan daripada orang yang berhaji dan pada orang yang berumroh gitu. Nah, ketika mabrur itu didapat, maka seharusnya orang yang berhaji dan berumroh itu bisa membuat perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakatnya. Nah, kalau ada yang bertanya apa itu mabrur, maka mabrur itu adalah haji yang dilakukan oleh seseorang, umroh yang dilakukan oleh seseorang, di mana pelakunya itu, ibadah yang dilakukan oleh pelakunya itu bisa membuat pelakunya itu menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya buruk bisa menjadi lebih baik. Yang tadinya baik bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang dinamakan dengan mabrur. Ketika seseorang yang melakukan haji, ketika seseorang yang melakukan umrah, haji dan umrah yang mereka lakukan itu bisa merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka itu disebut dengan mabrur. Karena mabrur itu adalah berasal dari kata birrun, yang artinya itu adalah baik, kebaikan. Birrun itu kebaikan. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi birrun itu adalah kebaikan. Nah, mabrur itu adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan itu disebut dengan mabrur, di mana kebaikan yang kita lakukan itu melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang disebut dengan mabrur. Jadi satu kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya, itu yang disebut dengan mabrur. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika jamaah haji, jamaah umroh melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, kemudian mereka memperoleh manfaat daripada haji dan umroh itu sendiri, yaitu mabrur, maka bayangkan apa yang akan terjadi kepada masyarakat kita. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu kemudian ditularkan kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakatnya pun menjadi masyarakat yang baik semua. Nah, kalau masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang baik, bayangkan saja berapa banyak orang yang pulang dari haji, orang yang pulang dari umroh di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika mereka bisa membawa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di Mekah dan Madinah itu di tengah-tengah masyarakatnya, pasti masyarakatnya pun menjadi masyarakat yang baik. Sehingga ketika masyarakat di Indonesia ini menjadi masyarakat yang baik, maka seharusnya negara kita itu sudah harusnya menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang aman, damai, tentram, penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umrah, penting rasanya melakukan persiapan-persiapan batin. Kalau kita berbicara tentang mabrur,
yaitu tentang kebaikan-kebaikan, ada sebuah hadis Nabi, dalam tubuh kita ini ada sebuah bagian gitu kan, kata Nabi. Ini kalau kita berbicara tentang kebaikan, apa yang harus kita rubah dulu? Ini saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi. Jadi ada hadis Nabi itu yang mengatakan dalam diri kita ini ada satu bagian. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Jadi ada satu bagian dalam tubuh kita ini yang kalau itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini menjadi baik. Kalau itu buruk, seluruh anggota tubuh kita ini menjadi buruk. Jadi kalau ada satu bagian, kata Nabi, yang kalau itu baik, maka seluruh tubuh kita ini menjadi baik, perilaku kita baik, tingkah laku kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik, pikiran kita baik, semuanya baik. Tapi kalau satu bagian itu tidak baik, buruk misalnya, maka menjadi buruklah tingkah laku kita, perkataan kita, semuanya, pikiran kita menjadi buruk. Ala wahyal qalb, bagian itu adalah, kata Nabi, hati. Maka orang yang berangkat haji, mau berangkat umrah, kalau mau mendapatkan kebaikan daripada haji dan umrah ini, maka yang pertama yang harus diperbaiki adalah hati. Jadi perbaiki dulu hatinya. Nah, kalau kita berbicara dari mana saya harus membersihkan hati saya, dari mana saya harus memperbaiki hati saya, maka kalau kita ingin memperbaiki hati kita harus menghilangkan minimal 3 sifat ini dalam diri kita. Yang pertama sifat hasad, yang kedua sifat ria, yang ketiga sifat sombong. Jadi 3 ini minimal harus hilang dari diri kita. Sifat hasad, sifat ria, sifat sombong. Harus hilang dari diri kita. Hasad itu apa? Hasad itu ini penyakit yang parah. Penyakit hati yang parah itu namanya hasad. Dengki kalau bahasa kitanya. Dengki. Jadi beda dengan iri gitu ya. Kalau iri itu dia hanya cemburu melihat seseorang, misalnya melihat ada kebaikan pada diri seseorang. Tapi kalau sudah dengki, sudah hasad, itu lebih parah daripada iri. Dia tidak senang melihat kebaikan ada pada diri seseorang dan ingin kebaikan itu berpindah pada dirinya, itu namanya hasad. Maka sebelum berangkat haji, bersihkan dulu diri kita ini daripada sifat hasad. Bagaimana cara supaya kita bisa membersihkan diri kita ini daripada sifat hasad? Karena sifat hasad ini asalnya itu dari sifat iri tadi itu. Sifat iri tidak senang melihat kebaikan ada pada diri seorang. Nah, ini banyak di masyarakat kita. Masyarakat kita itu kan kadang kita bertetangga saja gitu, melihat tetangga punya motor baru, wah hatinya panas. Ini berarti hatinya ini ada yang salah dengan hatinya. Ketika Bapak Ibu misalnya melihat tetangga ganti mobil baru, tetangga punya kulkas baru, hatinya itu panas begitu kan, berarti ada yang salah dengan hatinya. Berarti hatinya itu masih kurang baik. Ngelihat tetangga kulkas baru, wah panas begitu kan, ngelihat tetangga punya kulkas pintunya 2 gitu kan, lebih panas lagi. Melihat tetangga kulkasnya pintunya 3, pingsan begitu. Ini artinya ada yang salah dengan hatinya. Itu berarti irinya itu sudah masuk ke tahap dengki gitu. Kan kalau iri itu dia tidak senang melihat ada kebaikan kepada orang lain dan dia ingin dan dia itu biasa aja. Dia tidak hanya sekedar tidak senang saja terhadap kebaikan yang ada pada diri orang lain. Tapi kalau sudah masuk ke kategori dengki, bukan hanya dia tidak senang kebaikan itu ada pada diri orang, tapi ingin agar kebaikan itu pindah kepada dirinya dan orang itu tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, itu parah sekali penyakit hati dengki ini. Sehingga kata Nabi, kalau orang yang punya dengki, hasad dalam dirinya itu, hasad ini bisa membakar kebaikan sebagaimana api bisa membakar kayu. Jadi kalau punya hasad dalam diri kita ini, punya sifat dengki dalam diri kita ini, kebaikan kita itu semuanya dibakar, habis, hangus, tidak ada kebaikan-kebaikan lagi dalam diri kita ini. Maka orang yang berangkat haji itu hatinya diperbaiki daripada sifat dengki ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara
banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak berbagi kepada orang. Biasanya kan iri itu mulai dipicu daripada sifat pelit yang ada pada diri kita. Iya kan begitu. Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak suka berbagi, itu lebih condong, lebih banyak terkena penyakit iri, terkena penyakit dengki ketimbang orang yang dermawan suka berbagi. Itu kan ketika orang itu suka berbagi, artinya kan dia memikirkan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau orang itu pelit, orang itu kikir gitu, dia hanya memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Tapi ketika suka berbagi, suka sedekah, begitu kan, maka itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita melepas kecintaan kita kepada dunia ini ya, dengan sedekah, dengan berbagi tadi itu. Orang yang berbagi itu adalah orang-orang yang bukan hanya kebahagiaan itu ingin dirasakan sendiri, tapi dia ingin agar orang lain juga ikut merasa bahagia dengan apa yang dia peroleh. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan penyakit iri, penyakit dengki, itu adalah jangan menjadi orang yang kikir, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang suka berbagi. Jadilah orang yang suka menebar kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita hilangkan sebelum kita berangkat haji ini adalah sifat ria. Ria itu adalah pamer, ingin diketahui orang lain. Biasanya tidak pernah ke masjid, tiba-tiba kok tumben-tumbenan ke masjid. Oh, ternyata sarungnya baru pakai BHS, begitu kan. Ibu-ibu nggak pernah ikut pengajian, tiba-tiba ikut pengajian ibu-ibu. Oh, ternyata mau pamer banyak punya gelang emas baru, misalnya begitu. Maka penyakit ria ini juga harus dihilangkan ketika kita mau berangkat haji. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu, ya Allah sudah tahu sebenarnya apa dari kebaikan apa, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, kebaikan-kebaikan yang kalian kerjakan pada saat haji, pada saat umrah itu Allah sudah tahu gitu. Maka jangan pamer, jangan ria. Maka orang yang mau berangkat haji, orang yang mau berangkat umrah, maka harus dihilangkan sifat ria dalam dirinya itu. Kemudian yang ketiga, yang harus kita hilangkan sebelum kita berangkat umrah, berangkat haji adalah sifat al-kibr, sifat sombong dalam diri kita ini. Sifat sombong, sifat merasa, oh saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih kuasa, saya lebih mulia, itu sifat sombong. Maka sifat sombong ini harus dihilangkan dalam diri kita sebelum kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kenapa sifat-sifat ini harus dihilangkan? Karena sejatinya orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umrah itu adalah kita ini sebenarnya mau bertemu dengan Allah di rumahnya. Nah, orang-orang yang selamat ketika nanti bertemu dengan Allah adalah mereka yang hatinya itu bersih. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang bersih, hati yang bebas dari hasad, hati yang bebas dari ria, hati yang bebas dari sombong, mereka lah nanti yang akan selamat ketika datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berhaji, orang yang berumrah, tadi itu 3 sifat ini harus dihilangkan dulu dari diri kita, sifat hasad, sifat ria, dan sifat sombong. Karena 3 sifat ini adalah sumber daripada penyakit hati dalam diri kita ini. Ketika penyakit-penyakit hati ini sudah bisa kita obati, sudah bisa kita atasi, insya Allah hati kita ini akan menjadi hati yang bersih. Nah, sumber persoalan daripada penyakit hati ini sebenarnya cuma satu. Jadi kalau kita telusuri, apa sih sumber dari penyakit hati itu? Cuma satu. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi terlalu cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Nah, itu adalah salah satu sumber daripada
penyakit hati kita ini, terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada jabatan, sehingga kita bisa melakukan apa saja untuk harta tersebut, sehingga kita rela melakukan apa saja, bahkan yang dilanggar agama untuk sebuah kekuasaan. Maka hubbud dunya wa karahiyatul maut itu adalah sumber daripada segala sumber penyakit hati di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, perbaiki hatinya dengan cara mengatasi 3 sifat-sifat tercela tadi: dengki, hasad, riya, dan sombong. Nah, kalau 3 penyakit hati ini sudah teratasi, insya Allah hati kita ini akan menjadi baik. Dan kalau hati kita itu sudah menjadi baik, maka akan mudah kita menerima dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Dan mabrur pun insya Allah gampang untuk kita dapati. Yang penting 3 penyakit ini harus dihilangkan sebelum kita mau berangkat haji, mau berangkat umrah, mau ketemu Allah dan Rasulnya di Mekah dan Madinah. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini terus memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.